Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Rosalin dari SMA Sion. Kita ada di channel Link Smart Openteja. Hari ini saya masih membahas tentang dinamika Newton, tapi ada 3 buah benda yang tersusun, 2 tergantung ya, yang satunya ada di atas meja. Kita akan mencari berapakah percepatan daripada sistem dan berapa besar tegangan tali di salah satu talinya ya. Oke. Saya akan share soalnya. Selamat menikmati dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi anak-anakku sekalian di mana-mana tempat di seluruh Indonesia ya. Oke, ataupun bahkan ada yang ke dunia ya. Oke. Saya share dulu ya soalnya. Ya, ini soalnya ya. Di soal ini ada 3 buah benda, yaitu benda A, benda B, dan benda C. B ada di atas meja ya. Nah, massa daripada benda A masing-masing atau A dan B dan C, jadi benda A itu 2 kilo, benda B 5 kilo, kemudian benda C-nya adalah 8 kilo. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira sistem ini akan bergerak kemana nih ya? Akan bergerak kemana? Mungkin enggak A-nya ini akan bergerak turun kalau C-nya ini 8 kilogram. Saya kira nggak mungkin ya, lebih berat yang 8 kilo. Jadi ini sistem A ini akan bergerak naik, kemudian B pasti akan bergerak ke kanan, dan kemudian yang C-nya ini akan bergerak turun ya. Oke, saya lengkapi dulu gambarnya ini ya, ini katrolnya seperti ini. Ya, oke ya, ada penopang katrol. Nah, pertama kita harus melukis dulu diagram bebas daripada gaya ya. Diagram bebas daripada gaya di sini tentunya ada apa di sini? Ada W1 ya atau WA gitu ya, WA. Kemudian di sini lagi ada WB ya, berat benda daripada B. Ini adalah WB. Kemudian yang di sini adalah WC ini ya, WC. Oke. W daripada C, oke. Nah, sekarang karena ada koefisien gesekan antara benda meja dengan benda yang di atasnya, berarti antara benda B, maka gaya gesekannya itu hanya ada di B. Yang A dan C kan tergantung, berarti tidak ada gesekan. Karena percepatan ke kanan berarti gaya gesekannya arahnya ke kiri. Ini adalah FB. Untuk itu karena ini bersentuhan, jangan lupa kita lukiskan apa? Lukiskan gaya normal ya. Jadi ini adalah NB ini ya, NB. Nah, besarnya NB itu akan sama dengan WB karena NB segaris dengan WB dan berlawanan arah ya. Jadi ini sama aja dengan WB. Sekarang kita cari dulu deh WA, WB masing-masing berapa. WA-nya di sini karena A-nya 2 kilo berarti sama dengan 2 kilogram dikalikan dengan 10 Newton berarti sama dengan berapa? 20 Newton. Kemudian WB-nya itu adalah langsung aja ya 5 kilo dikali 10 berarti ini 50 Newton. WC berarti sama dengan berapa? 80 Newton ya, 80 Newton kita langsung. Nah, yang ini adalah percepatan ya. Ini A-nya ke kanan, ini A-nya naik, A-nya turun. Nah, sekarang jangan lupa ada apa pada masing-masing tali itu, yaitu ada gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali di sini. Ini juga ada gaya tegangan tali. Ini ke sini gaya tegangan tali. Di sini juga ada gaya tegangan tali. Yang ini juga ada gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali ini. Oke. Ya, seperti ini. Kita sebut aja di sini adalah T1, ini T1, yang di sini adalah T2, yang ini T2. Untuk melihat sistem yang bergerak ini, kita abaikan dulu tegangan tali. Kenapa? Karena masing-masing berlawanan arah dan besarnya sama, berarti saling menghilangkan. Nah, jalan cepatnya untuk mencari A-nya, akselerasinya, A itu sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M ya. Sigma M. M-nya itu massa seluruhnya ini ya. Ini massa katrol tidak diperhitungkan, berarti tidak ada pengaruhnya. Nah, kalau massa katrol diperhitungkan, nanti tinggal tambahkan di sini aja K sigma dari K dikalikan massa daripada katrol. Nah, sekarang sigma F-nya. F-nya kita lihat, kita kasih tanda yang mana positif, yang mana negatif, yaitu yang sejajar dengan perpindahan benda. C turun, ada WC di sini, turun juga, berarti ini positif. Di benda B kita tinjau, A-nya itu ke kanan, ada FB-nya ke kiri, berarti ini negatif. Kemudian di benda A ini, di benda A,
A-nya ini percepatannya naik, tapi WA-nya turun, maka ini negatif. Jadi sigma F-nya itu yang kita perhitungkan adalah WC, kemudian WC, sorry ya, WC, kemudian FB dengan WA. Oke, maka di sini sama aja dengan WC dikurangi dengan FB dikurangi dengan WA. Oh, FB-nya kita belum cari. FB belum cari berarti kita menggunakan apa? Gesekan di B itu berarti sama dengan mu dikalikan dengan NB. Mu-nya adalah berapa? 0,2 ya, berarti 0,2 dikalikan WB-nya di sini adalah 50 Newton, berarti ini kali 50 Newton, maka sama dengan 25 Newton. Nah, ini dibagi dengan sigma M. Karena bendanya ada 3, maka di sini adalah MA ditambah dengan MB ditambah dengan MC. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya nih. WC itu 80 ya. 80 dikurangi dengan FB 25. Kemudian dikurangi lagi dengan WA 20 ini dalam Newton. Biasakan untuk senantiasa memasukkan satuan ya, supaya apa? Kita tidak salah dalam memberikan satuan akhirnya juga. MA ini sama dengan 2, kemudian ditambah dengan 5, ditambah dengan 8, hasilnya sama dengan berapa? 15 ya. 15 kilogram. Oke. 80 dikurang 45 itu adalah 35 dibagi dengan 15. Newton per kilogram itu adalah meter per sekon kuadrat atau sama dengan 7/3 berarti sama dengan berapa? 7 dibagi 3. 2, 1/3 meter per sekon kuadrat. Nah, kita ditanyakan berapa besar gaya tegangan tali ya. Tegangan tali antara A dengan katrol ini ya. A dengan katrol berarti kita cari T1. Nah, untuk mencari T1 kita melihat sistem benda dari benda A ini ya. Untuk sistem bendanya benda A di sini ya, ini benda A itu ada apa? Ada gaya turun yaitu WA, kemudian ada T yang naik, kemudian percepatan benda ke atas. Maka di sini adalah A, ini adalah T1 yang di sini adalah WA. Ya. Nah, A-nya ke atas, berarti ini positif. Maka ini negatif. Jadi kita menggunakan apa? Sigma FA ini sama dengan MA dikalikan dengan A. Oke, A-nya A percepatan sistem ya. Berarti sini T1 dikurangi dengan WA sama dengan MA dikalikan A. Maka T1 akan sama dengan MA dikali A ditambah dengan W1. MA dikalikan A, berarti 2 kg dikalikan dengan tadi ini berapa? 7/3 ya, 7/3 meter per sekon kuadrat ditambah dengan WA ya, ini W1-nya itu adalah WA. WA-nya 20 Newton ya, 20 Newton. Maka ketemu berapa ini? 14/3 itu adalah 42/3 ya Newton. Ditambah 20 Newton, maka sama dengan 24/2/3 Newton. Nah, kalau misalnya diminta mencari berapakah gaya tegangan tali T2, bisa kita menggunakan benda B, bisa juga menggunakan benda C. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau kita pakai benda C, maka yang ini adalah positif, yang ini negatif. Jadi WC dikurangi dengan T2 sama dengan apa? MC dikalikan dengan A. Oke, untuk pakai ini, maka yang ini T-nya T2 positif, kemudian T1 negatif, ini tetap negatif karena ke kanan. Berarti T2 dikurangi dengan T1 dikurangi dengan F3 sama dengan MB dikalikan dengan A. Maka kalian akan mendapatkan berapa besarnya T2. Kalau kita mau melihat apakah perhitungan yang kita lakukan itu sudah benar atau salah, nah, kita bisa menguji kedua-duanya. Jadi mencari T2-nya ini menggunakan sistem benda B dan mencari T2 menggunakan sistem benda C. Apakah hasilnya sama atau tidak? Kalau tidak sama berarti ada kesalahan perhitungan ya atau kesalahan arah gaya-gayanya. Tetapi kalau hasilnya sama berarti perhitungan kita sudah benar. Oke? Sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mudah-mudahan ini semua boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Jikalau anak-anakku sekalian di seluruh dunia ini atau di mana-mana tempat di pelosok-pelosok mana yang bisa menyaksikan video Ibu ini, kalau ada kesulitan soal tentang matematika atau fisika, boleh japri Ibu ya di 081543356816 ya. Ada waktu pasti Ibu akan bahas dan Ibu akan upload juga. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.